Kemudian 2018 itu saya ke Korea, belajar bahasanya setahun di Seoul, di Kyunghee University. Habis belajar bahasa setahun, saya pindah ke Busan. Sekarang lagi kuliah di Pukyong National University, salah satu National University top yang ada di Busan. Kemudian sekarang saya lagi ngambil jurusan ilmu bumi dan lingkungan, dan sekarang saya lagi tahun kedua. Semester depan masuk tahun ketiga. Seperti itu. Oh iya, untuk lebih lanjut mengenal tentang kehidupan kakak selama menjadi mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Korea Selatan, mungkin bisa dideskripsikan Kak secara singkat apa itu beasiswa KGSP? Jadi sebenarnya kemarin pengen nyiapin PowerPoint nih, tapi kayaknya kalau pakai PowerPoint bakal ngambil waktu. Aku tuh lebih prefer ke sesi tanya jawab aja. Jadi kayak teman-teman yang benar-benar masih bingung bisa langsung tanya-tanya gitu. Kita mengefisienkan waktu ya. Jadi KGSP itu adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Korea untuk student-student yang dari negara-negara yang terpilih untuk datang ke Korea menempuh studi S1 ataupun associate degree, bisa disebut D2. Jadi untuk KGSP itu sendiri bakal nge-cover seluruh biaya pendidikan kalian dari kalian berangkat dari Indonesia sampai ke Korea. Dan begitu pun kalau kalian udah lulus, ntar dibiayain lagi tiket pesawat dari Korea ke Indonesia. Habis itu kalian udah nggak perlu mikirin biaya apa-apapun, soalnya dari pemerintah Koreanya bakal ngasih setiap bulannya duit jajan, istilahnya duit jajan tuh sekitar, kalau dirupiahin mungkin sekitar 11 juta rupiah per bulannya gitu. Terus buat biaya asuransi ditanggung juga. Jadi beasiswa KGSP ini bener-bener kalian tinggal bawa diri aja ke Korea. Ntar semua bakal di-cover sama pemerintah Koreanya. Terus untuk KGSP ini sebenarnya ada yang tadi aku bilang, ada yang D2 atau associate degree, ada yang undergraduate degree atau S1. Selanjutnya ada master, PhD, postdoc gitu-gitu lah ya. Cuman aku akan bahas sampai D2 dan S1 aja. Jadi untuk D2 itu istilahnya associate degree. Jadi dia tuh cuma 2 tahun di Koreanya. Jadi itu pun dia di Korea nggak semua kampus bisa didaftarin untuk associate degree. Soalnya emang ada beberapa kampus yang udah sudah di-prepare oleh pemerintah Korea untuk lebih mengasah skill-skill mahasiswa yang daftar D2 gitu. Selanjutnya ada jurusan S1. Nah, jurusan S1 ini terbagi lagi di dua. Ada yang jalur universitas, ada yang jalur embassy. Bedanya apa? Kalau jalur embassy, kalian bisa milih 3 universitas langsung nih, dengan major yang berbeda-beda. Jadi kayak semua kampus di Korea kalian bisa pilih melalui jalur embassy, dan semua jurusan bisa kalian pilih melalui jalur embassy. Tapi kalau kalian daftarnya pakai jalur universitas, kalian hanya bisa milih satu universitas dan satu jurusan aja, dan itu dikhususkan untuk teman-teman yang sudah fix mau daftar jurusan natural science atau engineering gitu, jurusan MIPA atau teknik gitu kalau di Indonesia-nya ya. Nah, habis itu kalau di jalur universitas juga kalian nggak bisa milih semua kampus yang ada di Korea. Jadi itu udah dipilihin sama NIID sebagai sponsor utamanya gitu. Kan tujuan utama adanya jalur universitas ini sebenarnya untuk mempromosikan kampus-kampus yang di luar Seoul. Soalnya kan selama ini anak-anak international students yang datang ke Korea, mostly mereka datangnya kalau nggak kuliah di Seoul, mereka kuliahnya di Busan gitu. Jadi pemerintah Korea tuh kayak berencana melalui jalur universitas ini lebih banyak international students yang bakal ke daerah-daerah lain di luar Seoul, Busan, dan Daegu sebagai kota metropolitan terbesar di Korea gitu. Itu aja sih singkat tentang KGSP. Oh iya, baik. Buat teman-teman yang masih bingung atau masih bertanya-tanya mengenai beasiswa KGSP ini, boleh mengajukan pertanyaan yang dituliskan di kolom chat ya. Untuk selanjutnya Kak, kita sharing mengenai pengalaman Kakak apply beasiswa. Untuk motivasi Kakak, kenapa sih memilih Korea sebagai tujuan untuk studi Kakak? Oke. Ini sih alasan yang paling basic ya. Aku nggak bisa bohong kalau sebenarnya aku tuh pengen nyari beasiswa yang benar-benar full funded. Jadi kayak nggak cuma nge-cover biaya sekolah gue doang, tapi bisa memberi gue juga kayak biaya hidup gitu. Dan segala macam urusan administrasi yang ada di negara itu. Soalnya kalau mau dipikir-pikir,
mungkin bisa aja nih aku nge-cover biaya bulanan aku untuk bulan ini, tapi bulan depan kan nggak tahu lagi, soalnya mata uang negara kita kan agak lemah, jadi pada saat kita bawa ke, menurut kita udah banyak di Indonesia, pas kita bawa ke negara lain tuh, mata uang kita tuh bisa jadinya dikit aja gitu. Jadi aku tuh khawatir jangan sampai gara-gara masalah uang, aku jadi nggak fokus sekolahnya, jadi aku nyari emang beasiswa yang benar-benar full funded gitu. Nah, untuk S1 sendiri, beasiswa yang full funded itu, setelah aku research sebelumnya, itu tuh nggak banyak, teman-teman. Jadi, banyak beasiswa untuk S1, tapi cuman nge-cover biaya kuliah kalian, nggak memberikan kalian biaya hidup atau biaya bulanan gitu. Makanya, kenapa sangat susah banget buat nyari beasiswa S1 gitu. Nah, di Asia sendiri, beasiswa S1 yang full itu adanya Jepang dan Korea gitu. Cina juga ada sebenarnya, tapi Cina itu dulu ya, waktu zaman aku tuh 2018, mereka nggak nge-cover biaya pesawatnya dari Indonesia ke Cina, Cina ke Indonesia gitu. Jadi tuh buat Jepang dan Korea memang dia benar-benar full funded banget lah, kayak udah daftar, lulus, bawa diri, udah kelar. Tapi bedanya lagi, kalau Jepang tuh ada tesnya, jadi ada tes tulisnya gitu kan. Jadi kayak, ya udahlah, udah daftar, kalian lolos berkas, kalian mesti tes dulu nih. Tesnya tuh tergantung jurusan yang kalian pilih gitu. Tapi kalau enaknya KGSP, dia tuh cuman benar-benar literally seleksi dokumen kalian. Jadi nggak bakal ada seleksi tes tulis gitu. Jadi seleksinya tuh cuman ada seleksi berkas dan wawancara gitu. Nah itulah makanya aku pilih kayak, aduh, kayaknya Korea ini lebih gampang daripada Jepang kan. Terus aku tuh umurnya waktu itu udah lewat buat Jepang. Jadi umur aku tuh masih available buat yang KGSP Korea ini. Makanya aku daftar KGSP. Terus kenapa pilih Korea? Sebenarnya itu beasiswanya pertama. Terus kita kan udah tahu juga kalau Korea tuh sekarang kayak leading country buat pendidikannya. Orang-orang tuh kayak pengen merasakan atmosfer kuliah di Korea tuh seperti apa. Soalnya kan udah banyak nih bukti-bukti kalau memang Korea sekarang jadi leading country buat teknologi dan education-nya gitu sih. Ya, jadi buat teman-teman, sesuai dengan pernyataan Kak Ilham ya, beasiswa KGSB ini memiliki keuntungan yang sangat banyak tentunya. Benar. Oh ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Ilham, beliau merupakan seorang mahasiswa dari Pukyong National University. Kalau boleh tahu, alasan kakak untuk memilih universitas itu apa, dan kakak apply ke berapa universitas? Oke, Bu, jadi background nih ya. Aku tuh sebelum daftar KGSP, aku udah kerja sebagai PNS dulu. Jadi lulus SMA, aku kerja, lulus SMK, jadi aku lulusan SMK, bukan lulusan SMA. Jadi aku lulus SMK, aku kerja jadi PNS selama 4-5 tahun, habis itu aku apply beasiswa. Jadi awalnya tuh aku daftar, 2017, sebenarnya aku daftar embassy, tapi karena satu lain hal, mereka minta surat lain-lain dokumen yang nggak bisa aku penuhi, makanya aku cancel. Nah, aku daftar 2018 melalui jalur universitas. Nah, di jalur universitas ini, itu tuh nanti kalau KGSP-nya udah buka, NIIED bakal ngupload list universitas yang kalian bisa daftarin. Jadi nggak semua. Maksimal 30 universitas. Nah, dari pilihan itu, kalian bisa seleksi yang mana yang rankingnya oke, yang mana yang kampusnya oke, yang mana yang jurusan kalian ada di kampus itu. Jadi alasan aku milih Pukyong waktu itu karena aku pertama mikir gini, to be honest ya, aku kan juga datang ke Korea nggak mungkin cuma buat belajar doang. Aku kan juga pengen kayak menikmati kehidupan di Korea seperti apa, di kota-kota besar seperti apa, tapi nggak pengen di Seoul juga, soalnya Seoul tuh emang padat banget kan. Jadi kayak waktu itu ya udahlah milih Busan. Pilihannya ada dua nih. Kalau case aku ya, mau pilih Busan atau Daegu gitu. Terus kulihat-lihat lagi research tentang Busan dan Daegu, kayaknya Busan lebih bagus deh gitu. Nah dari Busan itu mengerucut lagi nih, kampus di Busan ada apa aja yang listnya. Ada Busan National University, ada Pukyong, ada Kyongsong, ada Dong'a, Dongso, banyak lah. Tapi kenapa pilih Pukyong? Karena di Pukyong itu jurusan utama yang unggulannya tuh jurusan environmental dan ocean engineering gitu. Jadi kayak aku kan mau jurusan environmental nih, soalnya sebelumnya pas aku kerja tuh aku kerjanya di Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi pas mau kuliah S1-nya aku pengen lanjutnya di jurusan lingkungan hidup juga kalau bisa nih. Nah, kebetulan di kampus aku sekarang yang di Pukyong, jurusan utamanya atau jurusan unggulannya itu adalah jurusan kelautan dan lingkungan. Makanya aku pilih daftarnya di Pukyong gitu.
Jadi selain untuk belajar juga untuk menikmati hidup di Korea ya, Kak? Iya benar, soalnya kayak kalau kalian cuma belajar doang kan kayak suntuk aja gitu, dan Bener. pressure kuliah di Korea tuh tinggi banget. Jadi kalau kalian nggak ada kesempatan untuk having fun di luar kampus, ya tergantung tergantung pribadi masing-masing ya. Cuman kalau aku pribadi, aku emang anaknya pengen menikmati kehidupan di luar kampus juga, makanya pilih di Busan gitu. Nah, Kak Ilham sebagai mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Korea Selatan, tentunya Iya, nggak mudah buat survive di negeri orang. Nah, boleh iya. dong ceritain pengalaman kakak, kehidupan kakak, atau ada kendala, atau apapun itu, Kak, boleh bercerita? Nah, kalau kendala sih ada-ada aja ya kendala berkuliah di Korea itu. Kalau mau diceritain dari kuliah bahasa itu sebenarnya agak santai banget, super santai banget. Soalnya kalau S1 itu kan kita dibagi-bagi nih, kita nggak bisa milih kita mau kuliah bahasanya di mana. Ntar kalau kalian lulus KGSP, kalian bakal dipilihin sama NID mau kuliah bahasanya bakal di mana. Kebetulan aku itu hari dapatnya di Kyung University, which is di kampus itu kita cuma belajar jam 9 pagi sampai jam 1 siang gitu. Habis itu nggak ada lagi. Kalau di kampus lain yang teman-teman angkatan aku, mereka kelas jam 9 sampai jam 1. Habis itu ntar jam 1 lagi mereka makan, break jam 2, jam 3, mereka ke kampus lagi buat persiapan topik. Jadi kalau kalian kuliah bahasa itu tuh pressure-nya lebih ke topiknya. Kalau soalnya dalam setahun itu tuh kita mesti dapat topik 3 kan. Kalau kalian nggak dapat topik 3, itu tuh sekarang udah minim banget kemungkinan kalian bisa perpanjang 6 bulan gitu. Jadi buat kalian yang belum update informasi sebelumnya nih, kalau kalian KGSP setahun bahasa kalian nggak dapat topik 3, itu sebelumnya bisa perpanjang 6 bulan. Tapi sekarang kalau kalian udah nggak dapat topik 3, biasanya langsung dipulangin sama NID-nya. Nggak ada program perpanjang lagi. Mostly udah nggak ada ya. Aku nggak tahu kalau kampus lain, soalnya pengalaman sebelumnya teman aku di Kyonghee juga langsung dipulangin gitu, nggak ada proses perpanjang 6 bulan lagi gitu. Itu sih kalau kuliah bahasa tuh pressure-nya di ujian topik doang, kayak aduh dapat topik 3 nggak ya, dapat topik 3 nggak ya. Tapi kalau selama setahun kalian belajarnya benar-benar giat, ngikutin semua kelasnya, kayaknya topik 3 tuh bukan hal yang suatu yang sulit untuk didapat selama setahun bahasa ya. Kemudian pindah ke kuliah yang sebenarnya di Busan. Kendalanya super banyak banget dan super berat banget deh pokoknya. Soalnya di kuliah bahasa itu, kalian cuma belajar tuh level bahasa yang sangat low sampai medium doang nih istilahnya. Jadi itu kayak lebih percakapan sehari-hari, kayak kalau kalian mau keluar kemana-mana, percakapannya apa, ketemu teman gimana bercakapnya, bahas tentang lingkungan dikit-dikit, bahas tentang transportasi, Korea, segala macam. Gitulah pokoknya. Nah, pas di kuliah, kalian bener-bener dikasih bahasa yang bener-bener akademis, yang kalian mostly nggak pernah dapat di kampus bahasa kalian gitu. Kalau kalian ntar jadi mahasiswa KGSP ya. Jadi waktu zaman aku tuh kayak, wah ini bahasanya apa ya? Gue nggak pernah pelajarin gini. Belajar matematika, fisika, kimia, semuanya dalam bahasa Korea. Which is tuh kayak, oke lah kalau kalau bahasa Indonesia gue mungkin bakal ngerti dikit-dikit lah ya. Tapi karena bahasa Korea jadinya susah banget. Jadi tahun pertama tuh kayak buat adaptasi ke kuliahnya tuh agak susah. Terus anak-anak Koreanya juga kayak rata-rata emang nggak bisa bahasa Inggris kan. Jadi kayak kita juga mau bertanya ke mereka, kita juga sungkan bertanya dalam bahasa Inggris. Jadi kayak kita harus mempersenjatai diri kita dulu nih dengan bahasa Korea yang mumpuni sebelum kita mau bertanya ke teman Korea kita. Soalnya teman-teman Korea ini tuh emang, teman Korea aku di sini tuh emang jarang yang bisa bahasa Inggris. Tapi kalau kalian bertanya, dia bakal jawab kok. Cuman ya jawabnya yang kayak nggak terlalu detail gitulah, pokoknya at least dia bisa membantu dikit-dikit gitu sih. Selain itu yang berat juga kayak ujiannya berat banget, tugas-tugasnya banyak. Jadi sebelum ujian tuh kalian bakal dikasih tugas yang menumpuk. Jadi tuh kayak kalian tuh nggak ada waktu buat belajar buat ujian. Jadi tuh waktu kalian bakal habis buat ngerjain tugas doang. Gitu aja sih, kayak hal-hal yang berat yang pernah saya alamin gitu. Mungkin dari pengalaman kakak, apa ada Mm-mm. tips khusus selama belajar bahasa Korea di sana? Tips
saya ya, teman-teman aku nih dulu-dulu yang udah bisa bahasa Korea, dia tuh selalu nyaranin ke aku, Ilham, perbanyak nonton drama Korea, perbanyak denger-denger lagu-lagu K-pop gitu. Tapi kan kalau kalian masih awal pemula banget, itu tuh nggak bakal helping banget. Itu nggak bakal menolong kalian buat belajar bahasa. Sumpah beneran. Jadi tuh kayak kalian nggak bakal ngerti itu tuh mereka ngomong apa, itu bahasanya apa gitu, tuh susunan katanya gimana. Jadi menurut aku tuh bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Korea, awalnya perkuat di grammar dulu. Soalnya Korea itu super banyak banget grammarnya. Jadi kalian belajar grammarnya dulu awal-awal. Kalian tahu dulu nih susunan katanya gimana-gimana, mesti nyusun kalau mau bikin kalimat susunannya seperti apa, karena kan beda kan susunan katanya, kayak kata kerjanya di belakang gitu. Jadi kalian permantap dulu tuh susunan kata buat kalimat seperti apa. Abis itu kalian coba-coba perdalam grammar-grammar yang penting-penting lah. Kayak banyak kok di website-website Google yang sering ngasih-ngasih apa kayak info-info tentang belajar bahasa Korea gitu kan. Itu dulu sih awalnya kalau buat pemula, grammar dan susunan kata. Abis itu kalau kalian udah terbiasa, baru kalian ngafal-ngafalin kosakata. Soalnya kan emang kalau kalian belajar bahasa apapun tuh kuncinya sebenarnya hafal kosakatanya kan. Kalau udah itu tuh kayak kalian udah mulai terbiasa dengan bahasa Korea, menurut kalian udah mampu untuk bikin kalimat, udah lumayan lancar membaca, listening kalian juga udah lumayan oke. Itu tuh baru kalian bisa nonton drama atau dengerin lagu K-pop, dan itu tuh emang bener-bener helping kalau kalian udah punya basic yang kuat. Tapi kalau kalian belum punya basic yang kuat, kemudian langsung denger musiknya atau nonton drama, itu tuh kayak nggak bakal helping sebanyak itu dibanding kalian udah punya basic yang kuat. Seperti itu sih. Karena aku juga dulu gitu. Aku kan jadi gini teman-teman, kita nih anak KGSP, selama setahun itu tuh kita bisa aja nih dapat topiknya tinggi, tapi kita nggak bisa ngomong. Soalnya pas kita kuliah bahasa tuh sebenarnya kita cuma diajarin mulu kayak gimana cara ngejerjain soal, ini grammarnya gimana, ini grammarnya gimana. Jadi kita nggak ada waktu buat speaking secara langsung gitu. Dan kita tuh ke pressure-nya emang karena topik, jadi kita emang cuman ngapal kosakata. Oh kalau soalnya seperti ini dia ngomongnya seperti ini, jawabannya ini. Jadi kita ngapalnya tuh bener-bener sistem ujian doang. Tapi kita ngapal nih, kita apal kata-katanya. Tapi pada saat kita speaking itu persoalan yang beda lagi. Soalnya rata-rata teman-teman KGSP tuh sebenarnya topiknya tinggi tapi speakingnya kurang lancar gitu sih. Jadi kayak bener balik lagi, kalau kalian udah punya basic yang kuat, kalian nonton drama, dengar musik, cari teman Korea buat memperlancar bahasa Korea kalian, itu bakal helping banget sih. Jadi harus seimbang ya Kak antara kemampuan grammar sama speaking-nya. Iya, benar. Untuk pengalaman Kakak ketika pertama kali datang ke Korea, apa ada culture shock-nya? Culture shock ya? Ya. Culture shock-nya apa ya? Aku sih kayak Mungkin di lingkungan atau di kampus. Aku sih culture shock nggak begitu banyak ya, to be honest. Aku pribadi. Karena tuh culture shock tuh sebenarnya tergantung pribadi kalian seperti apa. Kalau aku tuh emang orangnya yang agak open minded, jadi tiba-tiba datang ke Korea, lihat ini lihat itu tuh kayak oh ya udah biasa aja. Itu gue langsung nganggap oh itu culture mereka gitu. Jadi kayak nggak kayak langsung membandingkan oh culture di negara Indonesia seperti ini, culture di Korea kok gini. Jadinya itu bakal, kalau kalian membandingkan secara ekstrim banget, itu bakal jadi culture shock. Tapi kalau aku tuh kayak melihatnya kayak oh ternyata di Korea gini, oh ternyata di Korea gini. Jadinya kayak masukan aja. Jadi aku nggak pernah merasa yang seperti culture shock. Jadi kayak langsung nerima aja gitu. Cuman mungkin yang awal-awal yang kayak bikin kaget-kaget itu sebenarnya kayak culture orang-orang pacaran aja sih. Kayak super emang semesra itu mereka pacaran di umum-umum, kayak pelukan di depan umum biasa aja, ciuman depan umum biasa aja, which is kan kita nggak pernah lihat di Indonesia. Jadi pas lihat itu di sini kayak oh agak sedikit culture shock gitu. Dan lihat orang mabuk di jalan tuh kayak wow, emang di drama tuh emang bener ada ternyata di kehidupan Korea ini. Jadi ya itu sih. Cuman kalau kayak apa makanannya, tentang makanan, tentang budaya, transportasi segala macam, gue nggak pernah merasa culture shock yang segimana-gimananya banget sih, enggak.
Ada lagi? Kok aku ditinggal sama moderatornya sih? Ya udahlah ya. Aku baca-baca chat dulu lah. Moderatornya kemana ya? Ya udahlah ya, aku bacain. Mungkin ini salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyain orang ya, Kak. Apa sih tips and tricks buat keterima atau lulus gitu beasiswa KGSP ini? Teman-teman, to be honest, aku selalu bilang ini di setiap aku jadi pembicara buat sharing-sharing beasiswa. Nggak ada formula pasti gimana cara mendapatkan KGSP. Soalnya, kalau kalian mikir nih, kayaknya aku nggak lulus karena aku nggak ngelampirin sertifikat bahasa seperti TOEFL dan lain-lain. Nggak. Banyak juga anak KGSP yang keterima bahkan nggak submit sertifikat bahasa gitu. Nggak submit sertifikat bahasa apapun, TOEFL, TOEIC, IELTS, dia nggak submit apa-apa, banyak yang lulus. Kemudian mungkin kalian pikir, aku kayaknya nggak lulus karena nggak ngelampirin sertifikat award gitu. Banyak juga anak KGSP yang dapat beasiswa ini nggak pakai award. Jadi kayak literally cuman kayak rapor semua dokumen itu doang, nggak ada award segala macam. Terus mungkin kalian mikir, kayaknya aku nggak lulus karena nilaiku cuma 80 pas doang atau 80-an doang. Yang lain mungkin 90. Enggak, teman-teman. Banyak banget anak KGSP yang nilainya nggak sampai 90 juga, mereka lulus gitu. Terus mungkin kalian mikir lagi, mungkin karena aku anak SMK jadinya nggak bisa lulus. Enggak kok, aku SMK dan banyak lagi anak SMK yang lulus besok KGSP. Jadi sebenarnya nggak ada formula pasti KGSP tuh kalau mau dapat seperti apa sebenarnya. Jadi menurut aku sih sebenarnya, tapi ada beberapa kayak key point yang kalian mesti perhatiin banget, seperti personal statement kalian mesti bukan bagus banget, tapi mesti benar-benar mencerminkan diri kalian. Jadi kalau aku bisa kasih tips di personal statement, jadi itu sebenarnya di personal statement tuh mereka udah kayak ngasih clue gitu, kayak kalian mesti nulis apa-apa aja kan, kayak tentang diri kamu, background keluarga kamu, achievement kamu, hal terberat apa yang pernah kamu alami, gitu-gitulah ya. Ntar ada tuh di form personal statement-nya. Jadi itu tuh kuncinya, kalian kalau pengen menunjukkan tentang diri kalian, jangan kalian mikir, aku mesti nunjukin yang bagus-bagusnya aja nih, kayak aku rajin, aku pintar, aku peringkat 1 di kelas aku kayak banyak menang award segala macam. Itu tuh kayak nggak menjamin kalian bakal dilirik sama si penerima KGSP-nya, soalnya yang daftar KGSP pasti semua bakal mikir seperti itu. Jadi kalian harus mencari cara gimana kalian bisa menampilkan diri kalian tapi nggak terlalu bragging about yourself gitu loh. Jadi kayak semisal nih kamu pengen menunjukkan kalau kamu tuh anaknya pekerja keras gitu. Jadi kamu bisa nulis tuh kayak, dulu aku waktu ikut lomba ini aku tuh nggak tahu banget tentang mata pelajaran ini, tapi karena aku pengen menguasai pelajaran ini, aku berusaha keras bla 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 bla. At the end aku berhasil dapat nilai yang bagus atau aku berhasil juara. Nah, dari situ kan orang bisa nilai, ternyata kamu ini anaknya pekerja keras dan punya tekad yang kuat untuk menggapai apa yang kamu inginkan, seperti itu. Jangan langsung kayak ngomong, aku anaknya pekerja keras, itu aja, tapi nggak ada real fact-nya kamu ngapain di kehidupan kamu, seperti itu. Terus juga tips yang lain, di study plan itu, kalian kalau mau daftar KGSP mesti bener-bener research dulu. Kayak, aku daftar jurusan ini karena apa? Aku pilih kampus ini karena apa? Karena di study plan itu, kalian mesti rinci banget. Mereka bakal nanya, kamu pas sebelum datang ke Korea, kamu mau belajar bahasanya seperti apa? Setelah datang ke Korea mau apa? After graduate, kamu mau apa gitu. Jadi kamu harus bener-bener research kayak, kalau aku kuliahnya di jurusan ini, ntar aku kalau lulus bisa kerjanya apa? Atau enggak, setelah nanti aku lulus, aku bisa kontribusi buat Indonesia dan Korea apa? Jadi itu dia mikir kayak, ternyata kalau aku terima anak ini nih, ntar dia bisa jadi jembatan koneksi Indonesia dan Korea gitu. Atau enggak, kalian bisa bikin study plan karena kalian ingin kembali setelah lulus kalian pengen berkontribusi ke Indonesia, makanya kalian, dan job itu belum terlalu banyak di Indonesia, makanya kalian pengen belajar jurusan itu. Apa aja sebenarnya bisa, tapi kalian mesti in detail, jangan general aja.
kalau study plan itu benar-benar mesti detail. Karena itulah kunci mereka untuk memilih anak-anak mana yang bakal dipilih untuk interview. Seperti itu. Jadi tuh kayak dokumen kalian mesti benar-benar, mesti benar-benar siap banget untuk dikirim. Jangan kayak karena kalian mepet baru bikin. Ada juga sih anak-anak, to be honest, ada juga anak-anak Indonesia yang waktunya mepet, bikin, terus lulus. Tapi kan kejadiannya sangat langka banget. Umumnya anak-anak yang keterima KGSP itu udah persiapan at least bulan sebelumnya atau berapa minggu sebelumnya gitu untuk mempersiapkan dokumen doang gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ya, jadi untuk teman-teman mungkin ada yang khawatir nggak punya sertifikat atau bahkan nilainya yang kurang atau nggak pede melihat orang lain nilainya yang gede, nggak usah khawatir karena nilai atau sertifikat atau yang lainnya itu merupakan satu dari banyak faktor yang dinilai. Kita juga kan nggak pernah tahu ya Kak, tim peneliti itu menilainya bagaimana. Jadi mungkin hal yang perlu kita lakukan yaitu untuk bisa mempromosikan diri sendiri untuk bisa lebih baik lagi. Iya bener. Oh ya Kak, ini ada yang bertanya, tapi katanya langsung voice. Boleh. Oke, buat tadi yang mau nanya peserta, atas boleh. Nama siapa? Oke, halo Kak. Halo. Suara aku kedengaran kan ya? Iya. Tapi aku nggak lihat orangnya yang mana yang nanya ya. Ya aku udah ya. Maaf banget gak bisa nonton karena lagi ada suasananya lagi nggak memungkinkan gitu. Okay. Jadi aku mau nanya buat Kak Ilham. Sebelumnya halo, nama aku Andin, aku dari Bekasi. Iya. Sekarang aku lagi duduk kelas 3 SMA dan tahun depan itu tahun 2021 aku bakalan lulus dari SMA kan Kak. Nah, terus aku tahu beasiswa KGSP ini dari awal-awal quarantine gitu loh Kak. Jadi kayak aku baru tahu adanya beasiswa ini dan aku ngerasa kalau kualifikasi dari KGSP ini bisa nih, oh ternyata aku ini masuk gitu. Maksudnya masuk ke kualifikasi itu. Dan aku lagi mempersiapkan itu kan. Nah, yang jadi pertanyaan aku, selama SMA ini kan aku tuh, ya kalau untuk dibilang dari akademik ya, aku mau bilang aja kalau aku lumayan lah dapat award-nya itu kayak award dari kelas 10 sampai kelas 12 ini, alhamdulillahnya aku dapat peringkat 1 terus. Terus aku aktif organisasi di luar maupun di dalam sekolah gitu. Terus aku juga kayak suka ikut organisasi ISEC, MUN, dan lain sebagainya. Tapi jadi pertanyaannya itu, karena aku jurusan IPA di sekolahnya, terus aku pengen lintas jurusan kan. Kalau untuk di Indonesia kan, untuk PTN itu ya, perguruan tinggi negeri di Indonesia kan nggak bisa tuh. Maksudnya kayak kita harus persiapan lebih jauh lagi kan untuk lintas jurusan. Kalau untuk KGSP ini, boleh nggak kira-kira kalau aku ini lintas jurusan dan kira-kira apa ya yang bisa aku banggain? Maksudnya apa ya? Kayak aku jadiin tameng aku supaya oh ternyata lintas jurusan juga ternyata dia bisa di sini. Kira-kira itu. Terus aku banyak nih Kak pertanyaannya. Terus aku kan rencana tuh pengen ambil hubungan internasional dan ilmu komunikasi kayak di Indonesia tuh. Tapi aku beberapa kali lihat web resmi dari Koreanya itu cuma kayak ada tuh di Seoul National University. Nah, kira-kira Kak Ilham ada informasi atau apa gitu yang tahu jurusannya itu ada hubungan internasional dan ilmu komunikasi di Korea gitu sih Kak, kampus mana gitu. Itu sih Kak pertanyaan aku. Makasih ya Kak, maaf banyak nanya. Oh, nggak apa-apa. Langsung jawab aja ya. Pertama, boleh lintas jurusan apa enggak? Boleh banget. Boleh banget lintas jurusan. Kalian mau SMK, terus daftar SMK-nya keperawatan, terus kemudian mau daftar manajemen bisnis, boleh banget. Kalian SMK-nya jurusan teknik komputer, tapi tiba-tiba pengen jurusan teknik kimia, boleh banget. Kalian SMA IPA, mau jurusan IPS, boleh banget. Mau jurusan apapun, boleh banget. Boleh banget. Nggak ada limitasi di KGSP. Jadi, kalau kalian IPA, terus mau daftar IPS, apalagi udah jelas nih jurusannya mau HI,
daftar aja, soalnya di si KGSP ini tuh nggak pernah melihat jurusan kalian sebelumnya apa. Yang penting dia tuh cuman bener-bener melihat persyaratan yang ada di guidelines. Jadi di guidelines kan dia nggak pernah menyatakan, oh kalau kalian mendaftar jurusan ini, kalian mesti lulus jurusan IPA. Nggak ada kan. Mereka cuma nulis minimal skor 80, top 20 di kelas, itu kan top 20 di kelas. Terus apalagi ya, melengkapi semua dokumen. Nggak ada persyaratan yang menyatakan jurusan kalian tuh mesti terbatas dari lulusan SMA kalian. Nggak ada. Jadi itu sih jawabannya boleh-boleh banget. Terus untuk pertanyaan kamu, apa yang mesti kamu tonjolin biar sebenarnya anak IPA juga bisa keterima IPS? Jadi case-nya nih, banyak banget anak Indonesia yang IPA kemudian pindah IPS. Banyak banget. Terus, apa yang kamu bisa tonjolin ya, kenapa kamu pengen pindah jurusan? Kenapa kamu balik lagi di study plan itu, kamu harus menyatakan kenapa kamu pengen jurusan HI. Karena kan semisal nih kamu udah pilih nih, kampus ini, jurusannya ini, HI, atau ilmu komunikasi. Kenapa kamu pilih itu? Soalnya kan nggak mungkin tiba-tiba aja, karena aku pengen. Itu kan kayak tiba-tiba jawaban kamu kayak menganggap sepele jurusan. Makanya kembali lagi, aku selalu sampaikan, memilih jurusan, menulis study plan, itu butuh research yang banyak. Kenapa aku mesti jurusan ini? Aku pengen jadi apa? Mungkin tiba-tiba kamu ikut MUN. Tiba-tiba kamu kepikiran, kayaknya MUN ini adalah passion aku. Kemudian aku pengen jadi diplomat nantinya. Maka itu yang kamu akan, itu adalah basic kamu yang akan kamu tulis di study plan kamu. Kenapa? Gitu. Tapi kamu harus membuat itu, mengemas cerita itu tuh lebih lebih teratur dan lebih amazed gitu buat orang yang membacanya gitu. Jangan cuman karena kayak aku ikut MUN terus aku kayak kegiatannya menarik makanya aku pengen jurusan ini. Ya udah, nggak seperti itu ya. Harus benar-benar dipersiapkan dengan matang. Aku pengen kuliahnya kenapa, ntar lulus pengen jadi apa, kenapa banting setir dari IPA ke IPS, gitu-gitulah pokoknya. Terus aku ngasih saran aja buat kamu kan kamu bilang aku peringkat 1, banyak awards, ikut kegiatan ini. Ikut kegiatan ini. Loh, suara apa tuh? Pokoknya kamu tuh jangan mencantumkan semua award kamu, jangan. Jadi semisal nih ada 5 prestasi kamu yang paling bagus, dari 5 ini pilih 1 atau 2 yang benar-benar menunjukkan effort kamu, kepribadian kamu, usaha kamu gitu. Jadi kayak kamu menang olimpiade apa, tapi kamu dengan susah payah nih menang tuh olimpiade. Itu tuh bisa menunjukkan sifat kamu yang pekerja keras, sifat kamu yang telaten, sifat kamu yang cerdas, gitu-gitulah. Pokoknya jangan karena ada 5 award kamu pengen nyombongin diri, nggak masukin aja lah semua. Nggak gitu ya. Jadi tuh kayak bagusnya tuh kalau kamu pilih kayak 1-2 yang mana benar-benar menunjukkan diri kamu, kapasitas kamu, seperti itu. Kemudian pertanyaan keduanya tadi apa ya? Gue lupa deh. Oh, kampus ya. Kampus tuh, jadi teman-teman, hubungan internasional dan ilmu komunikasi, kalau aku nggak tahu ya di Indonesia itu digabung atau enggak, tapi di Korea itu adalah 2 jurusan yang berbeda. Hubungan internasional ya hubungan internasional, ilmu komunikasi ya ilmu komunikasi. Untuk hubungan internasional sendiri, kalau di Inggrisin kan namanya international relation. Nah, di beberapa kampus, dia nulisnya emang international relation, department of apa gitu, terus jurusannya international relation, atau enggak dia nulisnya international studies. Jadi international studies itu juga termasuk HI gitu. Jadi tapi international studies itu ntar bakal di-divide lagi, kamu pengen fokusnya ke Asia, Amerika Latin, Eropa, seperti itulah. Gue nggak tahu, tiap-tiap kampus beda. Tapi untuk international relation, umumnya semua kampus ada. Nggak SNU aja. Teman aku, Feby, kuliah KGSP angkatan aku, dia kuliah HI di Korea University. Di kampus aku juga ada teman aku banyak yang kuliah international relation juga. Banyak lah, di semua Korea banyak kampus international relation. Tinggal kamu nyari aja nama departemennya apa gitu. Kalau kamu nggak yakin, tinggal email kampusnya atau nanya-nanya lagi. Seperti itu. Thank you. Oke, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Iya. Halo, moderator. Sepertinya moderatornya lagi gangguan sinyal, Kak. Jadi aku yang lanjutin ya.
Boleh, boleh. Ya, terima kasih ya untuk Andin yang sudah mengajukan pertanyaan. Yang umumnya ini Kak merupakan pertanyaan yang sering ditanyain sih. Boleh gak sih kita lintas jurusan, saya dari IPA ke IPS, dan ternyata bisa ya Kak? Boleh, boleh banget. Boleh banget. Yang penting itu nilainya sesuai dengan yang ditentukan KGSP sendiri itu, atau di atas rata-rata. Iya, pokoknya lihat aja di guidelines tuh dia mintanya apa aja, itu aja yang kamu ikutin. Kalau dia nggak minta jurusan kamu mesti IPA ya berarti dia nggak bakal lihat, nggak ada hubungan sama sekali. Seperti itu. Lanjut, kita ngapain nih? Teman-teman, aku nggak banyak waktu ya, 8.30 aku mesti keluar lagi, soalnya ada meeting lagi habis ini. Jadi, kalau moderatornya agak lama, ntar ngambil waktu. Jadi, mohon maaf nih ya. Aku bacain pertanyaan yang udah numpuk aja nih ya, Kak. Iya, aku baca aja ya langsung ya, biar cepet ya. Nah, ya, Nih, boleh. dari Brenda Safira, SMA Negeri 17 Jakarta. Kalau di personal letter, kalau ditanya kenapa kita milih Korea dan kalian pilih itu, kita jawab apa ya, Kak? Nggak tahu, cari tahu. Semua orang punya alasan masing-masing. Aku pilih Korea karena education quality-nya bagus. Terus kenapa aku pilih kampus itu, karena aku tadi udah jelasin alasan-alasan aku kenapa. Jadi kamu juga mesti research dulu mendalam kenapa Korea, kenapa kampus itu. Untuk alasan kenapa Korea itu tuh general banget. Kalian bisa nyari di internet kenapa Korea bla bla segala macam. Kalian tinggal elaborasi, kalian tinggal bikin dia lebih terdengar lebih amazing, udah gitu aja. Untuk univ kalian inilah pikir masing-masing ya. Lanjut, Olivia Pekanbaru, halo Kak, izin bertanya Kak, bagaimana cara buat esai yang menarik? Nggak tahu, cari di Google. Banyak banget yang nanya, Kak, esai yang menarik seperti apa? Aku juga nggak tahu esai yang menarik seperti apa sebenarnya. Soalnya esai itu tiap orang stylenya beda-beda. Tergantung kalian gimana mengemas diri kalian di esai itu sebenarnya. Tapi kalau kalian, yang tadi aku udah kasih tahu, kalian mesti cari tahu tentang personality kalian lebih dalam. Jangan mau menunjukkan kebagusan kalian doang. Kekurangan itu bisa jadi keunggulan kalian sebenarnya kalau kalian tahu gimana cara mengemas kekurangan kalian itu. Begitu. Maaf ya, nggak bisa ngasih in detail kalau essay mah. Kak, izin bertanya, buat motivation letter dimulai dari mana ya? Tipsnya dong. Dimulai dari download formnya dulu ya. Bercanda, ding. Motivation letter tuh dimulai dari mana? Aku juga ngerti mulai dari mana. Mulai dari jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di form itu. Seperti itu. Lanjut, Anissa Kurotamawa Atna. Nah, untuk sertifikat TOEFL atau sertifikat bahasa Inggris lainnya itu wajib atau enggak sih untuk daftar KGSP? Jadi balik lagi teman-teman, di formulir pendaftaran KGSP itu kalian lihat di situ ada apa ya namanya, language certificate gitulah. Kalau dia masih tulisnya opsional, berarti itu opsional, nggak wajib. Tapi kalau dia nggak ada opsional, berarti itu wajib. Tapi setahu aku sertifikat bahasa itu selalu opsional, walaupun dia nggak nulis opsional di situnya. Tapi nanti kalau dari embassy, dia tuh selalu tulis wajib TOEFL atau enggak. Jadi kalau dia nggak ada tulis wajib atau enggak, berarti itu pilihan aja. Mau submit iya, boleh. Mau nggak submit juga nggak apa-apa gitu. Tuh, udah dijawab sama Andini. Thank you. Lanjut, Francisca Medan. Izin bertanya, Kak, gimana tips wawancara yang benar biar lulus ya, Kak? Ini bagus. Wawancara, itu tuh kalian benar-benar mesti apal apa yang kalian tulis di personal statement kalian. Karena dia tuh udah baca personal statement kalian lebih dulu sebelum kalian interview. Jadi tuh kayak alasan kenapa milih Korea, kenapa alasan milih kampus itu, kenapa milih jurusan itu tuh itu harus udah di luar kepala kalian. Dan tips yang selanjutnya adalah kalau kalian banyak berlatih, mau nggak mau kalau kalian lupa apa-apa, kalian langsung otomatis bisa nge-cover dengan kalimat lain gitu. Walaupun bahasa Inggris kalian nggak bagus amat, tapi kalau kalian udah sering latihan, kamu bakal terbiasa untuk menjawab pertanyaan yang tiba-tiba kalian lupa kata-katanya gitu. Jadi buat aku wawancara itu sebenarnya balik lagi dari kalian, persiapan diri kalian aja. Dan juga kayak jangan terlalu nervous gitu loh. Jadi kayak jadi diri sendiri kalian aja gitu. Kayak aku seperti ini. Aku kan tipe bicaranya ini kayak agak cepet gitu kan.
aku juga pas wawancara ya gitu, aku tetap kayak ya udah gue cara bicaranya tetap seperti gue tapi trying to impress mereka gitu. Jadi kayak gue cara bicaranya cepet tapi bahasa Inggris gue biasa-biasa aja, jadi dia impress gitu loh, mungkin kayak oh nih anak bisa ngomong cepet berarti dia fluent banget bahasa Inggris, seperti itu kira-kira ya. Lanjut. Ada pertanyaan menarik nih Kak, barusan dikirim lewat aku. Katanya dari Faradila Syafa dari Kalimantan Tengah. Kamu nanya kan kalau buat dokumen kayak ijazah, rapot, kakak itu harus diterjemahin kan ke bahasa Inggris atau Korea. Nah, kira-kira itu ngabisin berapa banyak ya Kak, kayak buat mengesahkan dokumennya juga ke notaris? Oke, lanjut ya. Waktu tinggal dikit nih, jadi aku cepet-cepet ya. Untuk translate, biaya translate itu berbeda-beda. Tiap translator beda-beda biayanya. Aku dulu dapatnya 50.000 per lembar, tapi kalian bisa dapat lebih murah kalau kalian ada kenalan atau ada tempat yang emang lebih murah. Dan pastiin setiap kalian mengkonversi dokumen kalian dari bahasa Indonesia ke Inggris atau Korea, pastikan penerjemah itu adalah penerjemah tersumpah yang dibuktikan dengan cap gitu. Jadi itu dulu aku 50.000 per lembar, jadi kalian hitung aja ya, kira-kira kalian ada berapa lembar gitu, 50.000 per lembar. Untuk di mananya banyak banget di Google. Aku juga dapat penerjemah tersumpah aku tuh lewat Google gitu. Terus buat notaris, aku dulu untungnya aku punya kenalan notaris, jadi aku dapat murah. Tapi notaris itu kalau nggak salah 100.000 per lembar kalau ini ya. Dan kalau kalian mau praktis, biasanya di penerjemah tersumpah itu dia juga udah nyediain fasilitas untuk langsung notarisin. Kali-kali kalau kalian transit di situ dan pengen notarisin di situ, kalian bisa dapat potongan harga dan lain-lain. Seperti itu ya. Jadi kalau macam untuk harga bervariasi banget. Seperti itu. Jadi bisa tergantung dari translatornya. Kalau untuk notarisnya itu biasanya tergantung wilayah tempat kita tinggal juga ya Kak? Itu aku nggak tahu ya gimana range harganya. Kayaknya tergantung notaris sebenarnya. Notarisnya mau ngasih harga berapa itu tergantung. Kayak dokter juga, kayak kamu periksa di dokter ini harganya segini, di sana lebih murah gitu doang. Jadi nggak ada patokan harga yang pas gitu. Around 100 ribuan. Tapi kalau tips dari aku sih, kalau kalian nggak ada kenalan notaris dan udah kayak frustasi mau cari notaris di mana, mending notarisin di penerjemah tersumpah itu. Kalau dia ada jasa itu juga ya. Gitu. Aku lanjut ya, biar cepet. Dari Tiara Nganjuk. Iya nggak sih? Mau tanya Kak, latar belakang sekolah mempengaruhi lolos enggaknya dapat? Nggak ada. Latar belakang sekolah nggak bakal mempengaruhi kalian keterima atau enggak. Mau kalian dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, itu semua bakal keterima. Punya chance yang sama. Nggak ada perbedaan. Lanjut, Tari Bengkulu. Maaf Kak, mau tanya lagi. Tips milih universitas gimana? Apa benar? Baik. Untuk ini Tari Bengkulu, untuk jurusan MIPA dan teknik, itu diutamakan untuk jalur universitas track. Jadi kalau kalian daftarnya universitas track, itu tuh kalian mesti ngambil jurusan MIPA atau enggak teknik. Kalau kalian mau ngambil jurusan sosial di jalur universitas, itu udah pasti kemungkinan besar 90% kalian nggak bakal lolos. Jadi, kalian masih daftar jurusan sosial itu di jalur embassy, bukan di jalur university track gitu. Tapi kalau kalian jalur embassy, kalian pilih jalur sosial, bisa banget lolos. Temanku banyak lolos jurusan bahasa, HI, ekonomi, bisnis, banyak kok. Jadi nggak ada patokan, kecuali kalian daftarnya jalur universitas gitu. Kak, ada nggak sih major yang gitu buat lolos KGSP? Nggak ada. Kecuali tadi ya, University Track itu buat MIPA dan teknik. Lanjut, France, Jakarta. Mau nanya Kak, di sana bisa lintas jurusan gitu nggak sih Kak? Kalau yang tadi udah ya, aku jawab. Amelia Makassar. Halo Amelia, gue jadi Makassar nih. Kamu tanya emang berapa sih nilai untuk KGSP? Minimal 80 atau enggak kamu masuk top 20 di kelas kamu. Top 20 itu maksudnya ranking ya. Kamu ranking 1 sampai berapa. Jadi, misal top 20 itu top 20% itu dari berapa siswa. 20% bagi 40 gitu. Jadi kamu, misal nih ada 40 siswa. Terus dia mintanya kamu nilainya 80 ke atas atau top 20 top 20% dari ranking di kelas. Jadi itu
ada beberapa sekolah yang emang nilainya itu susah banget teman-teman, emang sengit banget, jadi nggak bakal masuk nilainya karena di bawah 80. Tapi karena dia semuanya rata-rata temennya di bawah 80, tapi dia tetap masuk ranking, misal dia ranking 5, dia masih tetap boleh daftar, soalnya sekolahnya emang ngasih nilainya agak rendah gitu, jadi boleh-boleh aja. Jadi semisal nih, ada satu kelas siswanya 40, minimal top 20%, jadi 20/100 kali 40, itu kan 1/5, 40 bagi 5, 8. Jadi kalau kamu masih ranking 1-8, itu kamu masih boleh daftar, kalau walaupun nilai kamu di bawah 80, seperti itu ya. Lanjut, Zena Jambi. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran KGSP bisa dicari di mana ya, Kak? Dan tahapan pendaftarannya gimana? Boleh dilihat di Study in Korea. Study in Korea. Iya, ketik aja di Google Study in Korea, atau enggak lihat di website Kedubes Korea. Bakal diupdate terus. Atau enggak follow penerima KGSP biasanya kita bakal upload juga kalau udah buka. Teresia Medan, kira-kira apa aja Kak pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara tadi? Udah ya. Kenapa kalian pilih Korea, pilih jurusan itu, kenapa pilih kampus itu, gimana kalau kalian jauh dari keluarga, kalian bisa survive atau enggak, gimana perbedaan agama yang kalian hadapi antara Indonesia dan Korea, seperti itu. Lanjut. Anissa Kurota maaf Kak, mau nanya lagi, lanjut kuliah di luar negeri itu berpengaruh dengan karir Kakak sebagai PNS atau enggak ya Kak? Maksudnya jadi nggak ada, KGSP itu nggak pernah melihat aku kerjanya sebagai PNS atau enggak. Malah aku keluar dari PNS hanya untuk KGSP, seperti itu. Jadi nggak ada. Pokoknya KGSP itu benar-benar persyaratan itu aja yang dia lihat, personal statement, study plan, nilai, dan segala macam. Itu aja yang dilihat, nggak ada background check, segala macam. Amelia Makassar, Kak mau tanya apa di Korea bagian KGSP ada nggak jurusan hubungan? Ada ya, udah tadi. Terus Nurul Bogor, Kak mau tanya, aku ambil S2 jurusan seni bisa nggak Kak? Bisa banget, bisa. Nggak ada limitasi jurusan untuk KGSP. Kecuali jurusan yang untuk anak S1, jurusan yang ngambil masa studi 5 tahun itu nggak boleh ya. Seperti kedokteran, farmasi, arsitektur di Korea itu 5 tahun. Jadi itu nggak boleh didaftar buat KGSP. Soalnya KGSP cuma meng-cover jurusan yang kuliahnya selama 4 tahun gitu. Lanjut lagi, Rini Alia Subang, Kak izin bertanya kalau kuliah di Korea bisa sambil kerja sampingan atau magang Kak? Intern, magang boleh pada saat liburan kuliah. Untuk part-time, pada saat zaman kuliah ataupun liburan, itu kamu mesti dapat izin dulu dari kampus kamu, kemudian lapor imigrasi. Kalau kamu nggak lapor itu, kemudian kamu kedapetan oleh orang imigrasi, kamu ilegal, part-time-nya kamu bisa dideportasi dari Korea. Bibi Lumajang, untuk mengikuti exchange program, apakah ada biasanya? Ini exchange kamu dari Indonesia mau ke Korea, itu biasanya disediain di setiap kampus. Jadi kayak kampus aku tuh kerjasama sama kampus Airlangga dan kampus ada lagi satu gue lupa. Jadi itu tuh biasa disediain di kampus-kampus guys. Jadi kalau di kampus Korea tuh nggak bakal nulis di website mereka kalau lagi buka program exchange. Jadi itu tuh kalian mesti tanya di kampus kalian sekarang gitu. Muhammad Fikri Makassar, bisa nggak aku pakai jalur MSc Track? Karena kalau track aku nggak ada kenalan buat didapetin loh. Nggak ada, gengs. Universitas Track juga kamu nggak ada kenalan profesor, kamu bisa daftar. Nggak perlu ada letter of recommendation dari profesor yang ada di Korea. Nggak. Jadi itu recommendation letter itu kamu dapetin dari orang-orang yang ada di Indonesia. Jadi kalau kamu nggak kenal siapa-siapa di Korea mau daftar Unistrack tuh boleh aja kayak aku nih. Aku nggak kenal siapa-siapa tapi aku lolos gitu. Jadi no problem, kalian nggak ada kenalan di profesor di jurusan itu nggak apa-apa. Semua masih terbuka, bebas. Lanjut lagi ya, Aprilianti. Kalau nilai semester 1 pada kecil tapi nilai semester lanjutnya. Pokoknya pada saat akhir kayak tahun pertama, kedua, ketiga rata-ratanya itu minimal 80. Jadi nggak urus kalau mau tahun pertamanya 70, tahun keduanya 90, tahun ketiganya 80, tapi pas ada saat di rata-rata tetap 80 itu masih eligible buat daftar. Gengs, aku buru-buru ya. Lanjut nih. Ya, gak apa-apa, Kak. Nih, Tiara Umuh. Kak, mau tanya, sekarang lagi ragu nih, Kak, gara-gara takut nilai kurang dari 80. SBK selalu jelek. Aku harus gimana, Kak? Tetap berjuang, kan? Jadi yang aku bilang tadi, guys, minimal 80 atau enggak, kamu rankingnya top 20% dari kelas kamu. Gitu. Seperti itu ya. Jadi, misal, kampus kamu ada 50 orang. Gak tahu deh kalau di sekolah berapa sih siswanya. Jadi sudah 50 orang. Top 20% itu berarti 50 bagi 5, 10.
Jadi kalau kamu ranking 1 sampai 10 itu masih boleh. Ranking kelas ya, bukan ranking paralel satu angkatan atau gimana, enggak. Per kelas. Lanjut. Kak, untuk LOA-nya dibutuhkan setelah enggak ada, gengs. Letter of acceptance itu enggak butuh. Enggak, kalian cuma tinggal daftar doang, lulus KGSP, semua bakal diurus sama pemerintah Korea dan embassy. Semua visa gratis, LOA bakal diurusin semua. Jadi daftar, lulus KGSP, udah tinggal bawa diri aja. Nggak ada urusan lain. Lanjut ya, Kak mau nanya nih, kalau misalkan nggak masuk top 20 di kelas tapi nilainya 80. Iya, guys, aku bilang kalau nilai kalian 80, baru itu lihat rankingnya. Tapi kalau nilai kalian udah di atas 80, walaupun kalian nggak ranking 20%, mau kalian ranking terakhir pun, itu tuh masih bisa, selama nilai kalian juga di atas 80. Jadi nggak ada ya. Nggak ada limitasi. Dan di dokumen diminta ranking, jadi apakah ditulis juga? Iya, kalau kamu ada ranking di rapor kamu tulis rankingnya di dokumen itu. Nggak usah malu, yang penting kalian nilainya masih eligible gitu. Nggak usah malu, tulis aja. Lanjut ya, Citra. Kak mau nanya, kalau di jurusan teknik biasanya ada ceweknya nggak, Kak? Ada, banyak banget. Bahkan di sini teknik kimia rata-rata cewek. Lanjut ya, Kak mau tanya kan, biasanya ijazah keluarnya agak lama ya. Nah, terus kita aku nggak tahu, Deng. Tapi kan biasanya kalian lulusnya Juni kan? KGSP bukannya September. Dalam 3 bulan itu kalian usahain terima ijazah kalian. Gitu. Kalau nggak ada surat keterangan lulus SKHUN ya namanya. Atau surat keterangan lulus aja boleh banget. Ntar kamu bisa submit pas kamu udah keterima. Jadi ada nih kasus teman aku juga gitu dari negara lain. Dia belum terima ijazah mereka. Tapi mereka dapat surat keterangan dari sekolah mereka aja. Jadi dia submit surat keterangan ke KGSP, mereka lulus KGSP. Jadi pas mereka datang ke Korea, mereka bawa tuh ijazah mereka buat dikasih ke orang KGSP-nya gitu. Terus mana lagi ya? Ini Lady Jayapura, Kak, kalau misalnya udah lulus S1 GKS, kalau mau lulus GKS, aku dengar boleh, dan emang boleh ada yang gitu. Tapi kalian harus IPK kalian mesti minimal 4. Which is, dapat 4 itu di Korea udah kayak susah banget. Jadi kalau kalian emang benar-benar pinter, bisa maintain sampai minimal 4 sampai kalian lulus, itu boleh aja lanjut S2 lagi. Kak, kalau mau daftar KGSP tapi nggak ada sertifikat TOEFL, kemungkinan nggak tahu kemungkinan berapa persen. Tadi aku bilang kan, ada juga yang lulus nggak pakai sertifikat TOEFL, IELTS, TOEIC, segala macam, nggak ada juga yang lulus. Jadi kayak aku nggak tahu itu bisa menjamin kalian lulus atau enggak. Tapi masih terbuka lebar untuk daftar. Mau tanya, Kak, kalau jurusan bisnis di Korea itu yang bagus di jurusan apa, Kak? Bisnis tuh kayak UBS, Korea University. Bagus banget. Dan juga tentunya soalnya SNU itu semuanya bagus. Bisnis bagusnya di KU atau enggak di ini Sejong atau apa gitu. Iya, gitulah. Udah nggak ada kan nih pertanyaannya? Moderator gimana? Sepertinya moderatornya sinyalnya lagi nggak stabil, Kak. Jadi aku ambil alih ya. Oke, boleh. Satu lagi nih ya. Mau tanya, Kak, di sana ada jurusan yang berkaitan sama crime gitu nggak, Kak? Crime gue nggak tahu. Hukum ya. Daftar hukum aja gitu. Kalau di Indo kan kriminologi. Aku nggak tahu. Kamu coba searching aja ya. Soalnya aku bukan bagian menghafal seluruh jurusan di Korea. Mau tanya, Kak, kalau lulusan D3 bisa banget, tapi kamu yang D3 ini bisa banget, tapi kamu mesti lampirin ijazah SMA kamu. Kamu ngulang lagi dari tahun pertama. Jadi kan kalau kamu pikir D3 ke S1 cuma setahun 2 tahun, itu enggak. Jadi kalau kamu daftar beasiswa KGSP untuk S1, kamu dihitungnya sebagai lulusan SMA, bukan lulusan D3. Jadi kamu juga mau lampirin ijazah D3 kamu, nggak bakal berguna. Mereka cuma lihat ijazah SMA kamu, seperti itu. Udah ya. Yuk. Oke, aku ambil alih ya. Jadi intinya buat teman-teman yang mau ikut KGSP, gak usah ragu-ragu ya, Kak. Kalau memang memenuhi kualifikasi yang sudah ditulis di persyaratannya, dicoba aja nggak masalah gitu kan. Coba aja dulu, gengs. Tapi aku saranin nih ya, buat teman-teman yang lagi persiapan, apa yang paling penting kalian persiapkan adalah, aku nggak bakal malu-malu buat ngomong uang. Uang adalah hal yang paling pertama yang mesti kalian persiapkan. Karena
translate dokumen butuh biaya, notaris butuh biaya. Jadi kalau kalian emang menurut kalian orang tua kalian terlalu berat untuk minta ke orang tua kalian dengan jumlah yang sebanyak itu, kalian mulai nabung dari sekarang untuk translate dokumen kalian. Dan juga kalau kalian mau daftar di jalur universitas, ngirim dari Indonesia ke Korea itu juga lumayan mahal, kayak 500 ribuan gitu. Jadi kayak kalau kalian memang kayak aduh ntar kayaknya bakal ketahan di dana. Jadi kalian mesti bener-bener nabung dari sekarang buat ngumpulin biaya-biaya translate dokumennya seperti itu. Oke, karena waktunya juga sudah mepet, sudah lewat juga, Kak Ilham juga ada keperluan lain. Sorry ya guys, soalnya aku ada meeting dengan pengurus mahasiswa Indonesia di Korea soalnya. Iya, terima kasih buat Kak Ilham yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing bersama kami. Teman-teman, kalau aku nih, sorry banget karena aku nggak bisa spending waktu lama dengan kalian. Tapi kalian kalau pengen nanya-nanya lebih lanjut, kalian tadi bingung dengan pertanyaan aku atau ucapan aku terlalu cepat dan segala macam, kalian boleh tanya-tanya di Instagram. Aku open banget buat jawab-jawab. Tapi aku jawabnya kalau gue ada waktu lowong ya, biar aku moodnya bagus. Oh, jadi buat teman-teman yang masih pengen tanya-tanya nih, masih bingung, langsung hubungin Kak Ilham lewat Instagram ya. Ya ini aku tulis di ini ya. Aduh. Soalnya aku nggak enak, soalnya aku mesti buru-buru dan aku tuh ngomongnya agak cepat. Jadi kalian boleh tanya di Instagram aku ya, aku udah tulis di chat. Oke, makasih banyak buat Kak Ilham. Thank you everyone. Good luck buat yang udah daftar KGST walaupun tahun ini udah lewat. Good luck tahun depan kalau mau daftar KGST lagi bulan 6 bulan 7 yuk bikin sharing-sharing seperti ini lagi. Ntar aku bakal sharing-sharing lagi gitu. Thank you everyone. Kita foto dulu ya. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Yuk. Kita foto dulu ya teman-teman 10 detik. Thank you, Kak. Yo, sama-sama. Udah nggak sih? Dihitung apa gimana sih? 3. 1, 2, 3. Oke, makasih buat semuanya. Thank you everyone. See you next time ya. Terima kasih buat Kak Yohan. Makasih, Kak. Bye-bye. Thank you, Kak. Thank you. Link feedbacknya saya share ya. Iya, Kak. Udah bisa live, Kak. Tolong diisi ya teman-teman yang link feedbacknya sebelum live. Peace buat semuanya yang sudah bergabung. Makasih, Kak.